Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Soma, selamat pagi, siang, sore, malam untuk semua sahabat Suduai, sahabat sukses dunia akhirat. Di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang penjagaan yang kelima dalam maqasid syariah, dalam penjagaan aspek daruriyat, yaitu penjagaan harta benda, hifdzul mal, ya. Tapi sebelum kita bahas di penjagaan hifdzul mal ini, buat sahabat Suduai yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu agar channel ini bisa semakin berkembang dengan baik. Oke, kita mulai pembahasan tentang hifdzul mal, penjagaan harta. Yang pertama, sahabat Suduai, kita akan berbicara tentang arti hifdzul mal itu apa. Hifdzul mal terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah hifdzun, yang kedua adalah mal. Hifdzun itu adalah penjagaan, ya, menjaga itu ya, dan mal adalah harta benda. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mal atau harta adalah barang yang terdiri dari uang dan yang lain sebagainya yang menjadi kekayaan seseorang atau barang milik seseorang. Makna yang kedua dalam KBBI adalah harta merupakan kekayaan yang berwujud maupun kekayaan yang tidak berwujud, yang bernilai dan menurut hukum dimiliki oleh suatu perusahaan. Jadi dalam KBBI harta itu bisa dimaknai dengan aset, ya, intangible asset dengan tangible asset. Jadi yang tidak berwujud intangible, yang tangible yang berwujud, ya. Kemudian pengertian mal, al-mal menurut Ibnu Manzur dalam Lisanul Arab. Dalam bahasa, dalam arti bahasa, secara bahasa gitu ya, secara etimologi atau al-makna al-lughawi gitu ya. Al-malu lughatan, harta secara bahasa itu segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia untuk bisa dimiliki, dimanfaatkan dan disimpan. Ingat, dimiliki, dimanfaatkan, disimpan. Itu harta, ya, mal. Kalau secara istilah artinya harta adalah segala sesuatu yang dapat dikuasai dan dapat dimanfaatkan atau digunakan. Dan syarat harta, syarat sesuatu disebut harta ketika terdiri dari memenuhi dua syarat. Yang pertama adalah dapat dimiliki, disimpan, dihimpun dan dikuasai. Dapat dimiliki, disimpan, dihimpun dan dikuasai. Yang kedua adalah ketika harta dapat diambil manfaatnya sesuai dengan kelazimannya, misalnya rumah bisa dimanfaatkan, mobil bisa dimanfaatkan, hewan ternak, emas, perak, uang, dan yang lain sebagainya. Itu adalah makna harta. Sekarang sahabat Suduai, kita akan membahas tentang bagaimana sih harta benda dalam Al-Quran, ya. Di dalam Al-Quran ada 25 surat dan 46 ayat dengan penyebutan 86 kali, ya, penyebutan harta itu 86 kali, ya. Ini setelah saya ngecek, ya, di kamus yang namanya kamusnya itu Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fadil Quran, ya, karyanya Muhammad Fuad Abdul Baqi, ya. Jadi kalau sahabat Suduai ingin mencari ayat maksudnya kata kuncinya itu satu ayat, misalnya saya mau cari ayat tentang harta nih, ya, maka saya buka di Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fadil Quran. Itu harta itu kan mal, ya, mim, alif, lam gitu ya. Maka di sana akan kita cari di huruf mim, mal, ya. Kemudian akan ketemu nih kira-kira mal dengan kata mal dengan derivasinya, dengan bentuk-bentuk yang berbeda-beda, yang kata dasarnya adalah mal itu ada berapa banyak dan ada di beberapa ayat, dan itu ditemukan penyebutan 86 kali dalam 25 surat dan 46 ayat gitu ya. Kemudian maksud harta itu kalau dalam Al-Quran apa saja yang disukai oleh manusia, bisa saja emas, perak, hasil pertanian, hasil peternakan, termasuk juga hal-hal yang menarik di dunia ini.
ya. Dan fungsi harta dalam Al-Quran bisa sarana untuk mencapai kebaikan, bisa harta sebagai perhiasan dunia, bisa harta sebagai media untuk bisa berbagi dengan orang lain. Kalau kita nyimak di ayat-ayat tentang zakat, nafkah, tentang infak, tentang sodakoh gitu, dan yang lain sebagainya, harta juga sebagai titipan dari Allah. Misalnya kalau kita menyimak di surat Al-Hadid ya, ayat 7 ya, misalnya juga harta sebagai ujian ya, yang disejajarkan dengan anak ya sebagai ujian gitu ya, dan yang lain sebagainya. Jadi itulah makna harta dalam Al-Quran. Terkadang di 3 surat itu juga, di 3 ayat juga dijelaskan penjelasan tentang harta, tapi pakai katanya khairun, yaitu kebaikan ya, karena harta juga dianggap menjadi suatu kebaikan gitu ya. Kemudian harta benda, bagaimana ya maqasid syariah dalam penjagaan harta benda menurut Imam Asy-Syatibi. Saya lagi-lagi masih mengambil kaedahnya itu yang dari 4 pertemuan kemarin juga udah saya sebut, dan itu saya ulang-ulang terus gitu ya, semoga nggak bosen. Lagi-lagi saya pamer dengan buku ini ya. Siapa tahu kan sahabat Sudu'ai langsung melihat video yang kelima sebelum melihat video yang lain-lain ya, makanya saya jelasin di sini. Jadi buku atau kitab yang menjadi referensi utama, termasuk salah satu referensi utama dalam pembahasan maqasidus syariah, yaitu kitab ini ya, Al-Muwafaqat fi Ushul Syariah, karyanya Imam Asy-Syatibi, Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi ya. Ini ada 2 jilid, ini yang kepunyaan saya pas 2 jilid ya. Kalau yang terbitan-terbitan yang lain bisa lebih dari 2 jilid, bisa tergantung penerbitnya mau nerbitin berapa jilid ya. Dalam 2 jilid ini ada 4 juz, 1, 2, 3, 4 juznya ada 4, dan pembahasan tentang maqasid syariah itu khusus ada di juz 2 di jilid yang pertama di sini ya, juz 2 yang di jilid yang pertama. Dan ketika berbicara tentang kaedah penjagaan harta benda menurut Imam Asy-Syatibi, lagi-lagi sama dengan kaedah-kaedah yang untuk penjagaan agama, jiwa, akal, dan keturunan, yaitu bagaimana cara menjaganya, cara menjaga dzaruriyat tapi yang di konteks penjagaan harta benda. Itu masih kalau saya bacakan ya, seperti yang pertemuan-pertemuan kemarin, dengan cara adalah yang pertama, mayukimu arkanaha wa yusabbitu qawaidaha, yaitu dengan menegakkan tiang-tiang atau sarana-sarana ya dalam penjagaan harta benda, dan yusabbitu qawaidaha, dan juga menetapkan kaedah-kaedah penjagaan harta benda. Bagaimana kaedahnya? Udah diatur dalam Al-Quran dan Al-Hadis gitu ya. Dan ini adalah ibaratan an mura'atiha min janibil wujud. Ini adalah terkait dengan penjagaan dari segi ada, wujud ya. Kemudian bagaimana menjaga dari segi adam, dari segi tidak ada, yaitu mayudra'u anha al-ikhtilalul waqi' au al-mutawaqqa' fiha, yaitu menghindari segala sesuatu ya yang bisa menyebabkan kecacatan dari penjagaan harta benda ini, dan juga kecacatannya itu yang telah terjadi atau yang akan terjadi. Jadi jika ada kecacatan dalam penjagaan harta benda yang akan terjadi, yang sudah terjadi itu dihindari, yang akan terjadi juga dihindari. Wadzalika ibaratan an mura'atiha min janibil adam, dan ini adalah terkait dengan penjagaannya dari sisi yang mentiadakan aspek-aspek yang bisa menjadikan penjagaan harta benda itu menjadi tidak bisa ditegakkan dengan baik. Itu yang menurut Imam Asy-Syatibi. Kemudian di beberapa kalimat-kalimat yang lain tentang penjagaan harta benda itu dijelaskan gitu ya. Wa aujaba lil khuffat alal mal, diwajibkan untuk penjagaan, untuk penjaga harta, siapapun yang menjaga harta itu wajib apa? Wajib as-sa'yu fi talabir rizq. Jadi harus dengan cara berusaha untuk mencari rejeki, dan Allah ini telah menghalalkan hal-hal yang terkait dengan muamalat. Muamalat itu interaksi antar manusia yang terkait dengan harta benda gitu ya.
wal mubadalat, dan juga tukar menukar di antara manusia, dan juga at-tijarah, dan juga perdagangan bisnis, itu semuanya dihalalkan oleh Allah gitu ya. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga harta. Ini untuk apa ya? Untuk menjaga harta dari segi ada, karena kalau sahabat Sudu'ai kita buka nih fikih, kita buka nih kaidah fikih, maka di dalam kaidah fikih yang terkait dengan penjagaan harta adalah al-aslu fil muamalat al-ibahah illa ayyadulla dalilun ala tahrimiha. Jadi asal dari segala sesuatu yang berkaitan dengan muamalat, interaksi antar manusia ya, yang berkaitan dengan harta benda itu boleh. Jadi asli hukum semuanya itu boleh ya, kecuali apa? Ada dalil yang melarang. Jadi ini Allah sangat memberikan kemudahan bagi manusia untuk manusia atau seorang muslim bisa mencari rezekinya dengan baik di muka bumi ini, karena segala sesuatu yang berkaitan dengan muamalat itu boleh. Yang nggak boleh yang apa? Ketika ada dalil yang melarang. Kenapa kok nggak boleh ya? Kenapa kok ada dalil yang melarang? Berarti karena ini ada unsur-unsur ketidakadilan di dalamnya, ada unsur-unsur kezaliman di dalamnya, dan yang lain sebagainya. Coba aja cek-cek sahabat Sudu'ai, ngecek ya ayat-ayat Al-Quran tentang larangan-larangan untuk berbuat keburukan yang terkait dengan harta. Itu kan alasannya adalah untuk menjaga keadilan di antara manusia itu sendiri. Nanti kita jelaskan lagi di belakang ya. Dan menjaga harta, sahabat Sudu'ai, dari segi mentiadakan hal-hal yang bisa merusak penjagaan harta ini sendiri, dan akan dimungkinkan akan membuat rusak penjagaan harta ini sendiri. Misalnya apa? Ya, diharamkan apa? Sarikoh, mencuri, kemudian ghish, menipu, kemudian khianat, pengkhianatan ini dilarang ya. Kemudian apa? Memakan ya harta manusia bil batil, dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak sah ya, misalnya mengambil harta orang lain dengan cara penipuan dan yang lain sebagainya ya. Dan Allah memberikan hukuman gitu ya, di dalam beberapa ayat-ayatnya itu Allah mencela hal ini gitu. Dan salah satu cara juga untuk menjaga harta dari sisi mentiadakan ya, min jihatil adam, itu adalah dengan meniadakan apa? Perilaku yang mubazir, tabdzirul amwal itu tidak boleh gitu ya. Kenapa kok perilaku yang mubazir itu tidak boleh? Karena ini termasuk menjaga harta ya, menjaga harta dari sisi menghindari kecacatan ataupun menghindari sesuatu yang akan menyebabkan cacatnya penjagaan harta. Dan mubazir ini walaupun misalnya seseorang konsumsi barang halal, dia beli baju itu halal, tapi ketika berlebih-lebihan, berperilaku mubazir sampai kemudian melampaui batas, ini akan membahayakan perekonomian keluarganya, akan membahayakan dana masa depannya. Dia kemampuan menabungnya akan bisa melemah dan yang lain sebagainya, sehingga dari aspek penjagaan harta ini akan melemahkan dan ini akan membuat cacat aspek penjagaan harta. Makanya di Al-Quran kan keras ya menjelaskan tentang bagaimana seorang yang mubazir itu disamakan dengan saudaranya setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang mubazir itu adalah saudara setan gitu kan. Dan penjagaan harta juga kalau saya baca di beberapa kitab yang lain itu dengan cara apa ya, inma'uhu, dikembangkan, harta itu dikembangkan dengan cara juga ditambahkan nilainya ya. Kemudian syianatuhu, dipelihara, harta harus dipelihara dari kerusakannya ya. Wasianatuhu minat talaf gitu kan, wadhiya, dan dari kehilangan, dan nuksan, dari penurunan nilainya. Jadi gimana caranya kalau seseorang punya uang, punya harta, punya aset, itu asetnya tidak menyusut tapi tambah terus gitu. Makanya kan kalau dalam Islam itu kalau misalnya punya emas gitu, kalau emasnya nggak dipakai untuk misalnya modal wirausaha kan akan dikeluarkan zakat terus gitu kan. Setiap
tahunnya, kalau udah haul 1 tahun ya, dan itu kan akan terus ya setiap tahunnya, itu kan 2,5% gitu ya. Lama-lama kalau misalnya punya 80 gram emas ya atau lebih dan tidak diapa-apakan ya, nilainya akan menyusut karena zakat yang dikeluarkan terus-menerus. Makanya Islam ini sangat mendorong sekali produktivitas. Jangan sampai uang itu diem, tidak berputar. Ketika uang itu berputar, maka dia akan membawa kebaikan kepada masyarakat sekelilingnya. Misalnya kalau sahabat Suduai punya uang 100 juta, uang itu diem, tidak dipakai apa-apa, ya, maka tidak akan membawa manfaat apapun, kecuali harus dikeluarkan zakatnya 2,5% ya. Setelah haul dan nisab ya. Kalau 100 juta kan udah nisab ya. Terus kemudian kalau misalnya 100 juta dipakai wirausaha. Wirausaha itu bisa buka lapangan kerja, bisa membuka misalnya reseller, peluang orang untuk berjualan. Orang-orang akan banyak yang jadi reseller Anda gitu ya. Maka akan bisa misalnya menopang, ikut walaupun kecil gitu ya, menopang roda perekonomian, karena Anda mengeluarkan daya dan upaya Anda untuk berkreasi ya, sumber daya alam yang ada dimanfaatkan dengan baik gitu ya. Terus ada tenaga manusia yang nganggur dimanfaatkan dengan baik, maka duit 100 juta itu akan daya gunanya akan berdaya guna dengan sangat baik gitu kan, dan yang lain sebagainya. Jadi ini sama dengan apa yang tadi udah disebutkan dalam kaidah yang lain, bahwa harta itu harus dikembangkan, nilainya harus ditambahkan, dan harus dipelihara dari kerusakan, kehilangan, dan penurunan nilai ya. Jadi itu, kemudian penjagaan harta juga termasuk di dalamnya apa? Al-ihtimam bil iqtisad al-islami. Jadi adanya ihtimam itu apa ya? Adanya perhatian terhadap apa? Terhadap ekonomi syariah. Kalau di Barat, di Arab itu kan tidak ada ekonomi syariah ya, adanya ekonomi Islam. Kalau di Indonesia ekonomi syariah. Kenapa? Karena ini murni untuk marketing aja ya. Kalau ekonomi Islam kan relatif lebih cenderung konotasinya untuk satu kelompok saja, untuk orang-orang Islam, untuk orang-orang Muslim. Maka kalimat yang dinilai pas ya adalah ekonomi syariah, agar bisa juga dipopulerkan kepada orang-orang yang non-muslim. Mungkin ini untuk target marketnya, dan untuk untuk dari sisi pengembangannya dan yang lain sebagainya. Jadi ada hal-hal lain yang menjadikan kenapa kok di Indonesia lebih populer dengan ekonomi syariah, dan di luar Indonesia ya, di Barat gitu, Islamic economics itu biasa saja gitu ya. Al-iqtisad al-islami kalau di Arab itu ya biasa aja gitu. Pengucapan kata-kata itu malah lebih populer daripada ekonomi syariah gitu ya. Jadi penjagaan harta itu, hifdzul mal, itu juga bisa dilakukan dengan al-ihtimam bil iqtisad al-islami ya. Jadi mendukung keberadaan ekonomi syariah. Karena apa? Ekonomi syariah itu, sahabat Suduai, lebih jelasnya sih penanaman nilai-nilai moral, etika, spiritual dalam sistem ekonomi gitu. Sistem ekonomi Islam kan tidak hanya dimanfaatkan oleh orang-orang Muslim saja, tapi juga banyak orang-orang yang non-Muslim yang juga bisa untuk memakai sistem ini gitu ya. Dan jika ada yang menyatakan bahwa moral dan ekonomi adalah dua hal yang berbeda, maka hal tersebut dibantah ya oleh ekonomi syariah, ekonomi Islam. Karena apa? Dengan spirit penggabungan ekonomi dan moral ya, karena ekonomi syariah itu kan intinya adalah sebenarnya etika moral gitu ya. Dengan spirit penggabungan ekonomi dengan moral, maka diharapkan masyarakat akan bisa menjadi sejahtera atau masuk di level falah, menang gitu ya. Jadi hidup ini sejahtera, masyarakat sejahtera gitu ya. Dan ekonomi Islam atau ekonomi syariah itu, sahabat Suduai, sangat mendukung laju ataupun program-program SDGs ya, Sustainable Development Goals, yaitu agenda global dan juga nasional untuk mensejahterakan masyarakat
dengan mencakup ada 17 tujuan SDGs. Ya, salah satunya itu apa? Menyelesaikan kemiskinan, kelaparan, kemudian mengupayakan kehidupan yang sehat, yang sejahtera, ya, mengupayakan adanya pendidikan yang berkualitas dan yang lain sebagainya. Walaupun ada beberapa yang dinilai isu-isu yang di SDGs juga tidak sesuai dengan ekonomi syariah. Oke, sahabat Su'udai, kemudian dalil penjagaan harta dalam Al-Quran, ya, dari beberapa bacaan saya, dari beberapa kitab-kitab yang terkait dengan maqasid syariah di penjagaan tentang harta, dalil-dalilnya yang tentang penjagaan harta itu bisa kita temui misalnya di surat Al-Baqarah ayat 188 dan ayat 275 sampai 284. 9 ayat ya. Jadi ini panjang banget. Intinya apa? Yang di ayat 188 di surat Al-Baqarah misalnya dijelaskan apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Ya, dan janganlah sebagian dari kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, jalan yang apa ya? Zolim ya, yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta kepada hakim supaya apa? Supaya kamu dapat memakan sebagian harta benda orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Jadi sahabat Su'udai, telah dijelaskan dengan gamblang di dalam Al-Quran itu manusia nggak boleh makan harta orang lain dengan cara yang jelek, cara-cara yang buruk gitu ya. Dan manusia nggak boleh datang ke hakim ya, mengajukan gugatan dan yang lain sebagainya. Karena apa? Dengan niat ingin menguasai harta orang lain dengan cara yang jelek, dengan cara yang buruk. Ini kenapa? Karena menjaga hak-hak manusia yang terkait dengan harta benda itu wajib ditegakkan gitu ya. Kemudian di surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 284 ini berkaitan dengan riba. Berkaitan dengan riba dan sedekah ya. Yang pertama adalah di ayat yang 275 larangan untuk memakan riba, karena seseorang yang memakan riba dia tidak akan bisa berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Jadi sahabat Su'udai, kita melihat bahwa banyak sekali orang-orang yang terkena yang hidup dalam kungkungan hutang yang penuh dengan riba, kemudian hidupnya nggak tenang, kemudian dia seolah-olah hidup di bawah tekanan. Ini kan mengisyaratkan apa yang ada dijelaskan di surat Al-Baqarah ayat 275. Kemudian di Al-Baqarah 276 disebutkan bahwa Allah itu memusnahkan riba tapi menyuburkan sedekah ya. Kemudian di ayat 277 dijelaskan bahwa orang-orang yang beramal soleh, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka mereka akan mendapatkan pahala dan mereka tidak mempunyai kekhawatiran dan mereka juga tidak akan bersedih hati. Artinya apa? Zakat ya, salah satu kan ada amal soleh, sholat dan zakat itu merupakan salah satu variabel ya untuk bisa menjauhkan manusia dari rasa takut, dari kesedihan gitu ya. Kemudian di ayat 278 disebutkan ya, jika orang yang bertakwa itu udah terlanjur kena riba, maka dia harus meninggalkan sisa riba ya. Artinya apa? Ya udah, kalau ada pinjaman segera dilunasi ya. Kalau memang pinjamnya pakai riba gimana? Ya kalau memang sistemnya gitu, yang penting dilunasi, diselesaikan lah pinjaman itu. Tapi kalau misalnya sahabat Su'udai memberi pinjaman ke orang lain dengan melebihkan nominalnya itu untuk riba, maka diharapkan untuk menghapus nominal lebihannya itu. Misalnya sahabat Su'udai meminjamkan pada kolega sahabat Su'udai 1 juta dengan plus riba 200.000, maka
sahabat Sudu'ai jika ada di kondisi ini harus menghapus yang 200.000. Ya, biarkan yang 1 juta itu kembali 1 juta, apapun yang terjadi gitu ya. Itu kalau pinjaman yang memang pinjaman yang qard ya, pinjaman yang memang murni pinjem. Kita tidak ngomongin mudharabah bagi hasil gitu ya. Kita tidak ngomongin musyarakah dan yang lain sebagainya. Kemudian ayat 279 dijelaskan kalau misalnya udah tahu bahwa itu riba dan gak ditinggal, maka seolah-olah seorang muslim itu sedang berperang dengan Allah dan Rasulnya. Kemudian di ayat 280 dijelaskan ketika ada orang yang berhutang kepada sahabat Sudu'ai dan dia dalam keadaan yang sukar, yang sulit, hidupnya susah, pailit, bangkrut gitu ya, maka berilah ia waktu ataupun kemudahan dia dalam membayar hutang sampai dia berkelapangan ya. Dan ketika sahabat Sudu'ai mau bersedekah dengan menghapus utang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Tapi ayat ini bukan dijadikan kambing hitam ya bagi sahabat Sudu'ai yang misalnya punya hutang terus pura-pura dalam keadaan sulit terus bilang pada yang menghutangi bahwa aku sulit nih gitu, bebasin dong utangku. Karena di ayat Al-Baqarah 280 kan kalau misalnya sedekah utang itu kan lebih baik, itu kan nggak bisa gitu juga. Karena di ayat yang lain itu di hadis ya, misalnya di hadis itu perilaku berhutang itu dalam Islam itu harus dijaga dengan baik. Misalnya Rasulullah tidak mau loh mensolati jenazah yang ketika meninggal almarhum itu meninggalkan hutang. Sampai ada satu sahabat yang kemudian dia berdiri dan dia mau menjamin untuk membayarkan hutang si jenazah itu. Kemudian Rasul baru mau untuk mensolati. Kalau nggak salah Abu Qatadah ya yang berdiri dan mau menjaminkan hutang almarhum yang tadi berhutang itu, yang meninggal dalam keadaan punya hutang. Artinya apa? Hutang ya hutang gitu ya. Kalau dalam Islam hutang harus dibayar, hukumnya wajib. Tapi di kondisi ketika yang punya hutang itu benar-benar sulit, bener-bener lah pokoknya sulitnya itu udah nggak karuan, dan memang yang berhutang itu sudah bekerja keras, bukan yang berhutang itu sulit lantas malas-malesan, enggak ya. Maka boleh kalau misalnya yang pemberi hutang itu mengikhlaskan gitu ya, seperti di ayat Al-Baqarah di surat Al-Baqarah di ayat 280. Kemudian di ayat 281 itu dijelaskan bahwa seorang muslim harus bertakwa di hari ketika yauman wattaqu yauman turja'una fihi ilallah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Jadi ada suatu hari nantinya ketika masing-masing manusia itu diberi balasan atas apa yang dia kerjakan ya, dan mereka tidak sedikit pun dianiaya atau dirugikan di hari pembalasan tersebut. Jadi hati-hati untuk urusan duit, urusan harta ya. Jika sahabat Sudu'ai menzolimi harta orang lain, mengambil hak orang lain tuh hati-hati, karena Allah itu maha penyayang. Allah itu menyayangi manusia, dan Allah tidak menginginkan seorang manusia itu menzolimi manusia yang lain walaupun hanya dengan cara misalnya mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Itu hati-hati ya. Kemudian ayat di surat Al-Baqarah 282 ini ayatnya panjang banget, tentang apa? Tentang kewajiban untuk mencatat hutang ataupun ketika sedang bermuamalat ataupun interaksi yang berkaitan dengan harta benda di antara manusia dengan cara yang tidak tunai, maka harus dicatat dan harus disaksikan 2 orang. Ya, ingat-ingat kalau transaksi nggak tunai maka harus dicatat dan disaksikan ya oleh 2 orang. Karena apa? Karena ini benar-benar Islam benar-benar ingin menjaga hak manusia yang terkait dengan penjagaan harta mereka. Dan di ayat ini juga disebutkan, ayatnya panjang banget, nanti sahabat Sudu'ai ngecek sendiri aja ya. Dan di ayat ini juga dijelaskan seseorang tidak boleh jemu untuk menulis hutang
berhutang, baik kecil maupun besar, sampai batas waktu membayarnya. Artinya apa? Kita harus hati-hati terhadap hutang piutang, ya, yang menghutangi dan yang berhutang itu harus hati-hati. Karena di dalam ayat 282 ini disebutkan bahwa urusan hutang harus detail sekali. Kemudian ketika muamalatnya dilakukan dengan cara yang tunai, tidak dengan cara hutang, maka boleh untuk tidak ditulis gitu. Jadi langsung cash and carry gitu, nggak apa-apa untuk nggak ditulis. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 283 selanjutnya dituliskan, dan ketika di dalam perjalanan dan seseorang bertransaksi dengan cara yang tidak tunai dan tidak ada penulis. Jadi cepet-cepet nih misalnya, cepet-cepet di jalan transaksi tapi utang, nggak dengan cara tunai, maka hendaklah ada barang tanggungan, ya, yang dipegang oleh orang yang berpiutang. Jadi harus nyerahin jaminan gitu, barang tanggungan ketika memang berhutang, dan yang berhutang dan dalam perjalanan tidak memperoleh seorang penulis gitu ya. Kemudian di ayat 284 tetap di surat Al-Baqarah, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, ya, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Jadi kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan jika kamu melahirkan apa yang ada dalam hatimu dan kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu, ya. Jadi sahabat Sudu'ai, jika kita berbuat curang, maka Allah Maha mengetahui. Ayat yang baru saja saya bacakan itu, yang saya lafalkan itu adalah Allah mengetahui apa yang kita sembunyikan dalam hati kita. Jadi ketika kita bertransaksi dengan tidak adil kepada orang lain, maka Allah Maha mengetahui. Ini adalah baru dalil yang pertama yang di surat Al-Baqarah, banyak ya. Ini sekarang yang kedua, dalil yang kedua yang di surat Ali Imran ayat 130 dijelaskan. Ini tentang riba. Nggak boleh mengambil riba, tapi yang adha'afa mudha'afah. Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. Jadi ini adalah kalau sahabat Sudu'ai mengerti tentang tarikh tasyri', ya, tentang bagaimana sejarah pensyariatan ayat Al-Quran, di mana kadang-kadang hukum itu dihukumi tidak langsung straight to the point, tidak. Misalnya pelarangan riba itu tidak langsung turun satu ayat langsung dilarang semuanya, tidak, tapi ada beberapa ayat, ya, ada 4 ayat terkait step by step pelarangannya. Sama juga dengan pengharaman minum-minuman keras itu tidak langsung, karena waktu itu, di zaman itu, ya, zaman sebelum Islam, minum-minuman keras itu kayak sesuatu yang mendarah daging dalam masyarakat, maka pelarangannya, pelarangan minuman keras itu ada 4 tahapan, dan itu masuk di penjelasan tarikh tasyri', sejarah pensyariatan hukum Islam gitu ya. Gitu. Jadi ini masalah lain, nanti panjang kalau kita bahas di sini. Jadi seperti itu. Jadi yang tadi yang saya sebutkan, yang di surat Ali Imran yang di ayat 130 itu tentang pelarangan memakan riba yang berlipat ganda, itu merupakan salah satu tahapan dalam pelarangan riba, yang pada akhirnya riba dalam bentuk apapun dilarang gitu ya. Kemudian surat An-Nisa ayat 29 sampai 32, ini panjang banget ya. Ini tentang apa? Tentang yang pertama ayat 29, tidak boleh memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan, perdagangan yang berlaku dengan cara apa? Suka sama suka. Dagang pun kalau maksa ndak boleh. Dagang kalau menipu ndak boleh. Dagang kalau misalnya melakukan dengan trik-trik yang merugikan orang lain juga nggak boleh. Ya, kata kuncinya di sini adalah boleh kita berdagang dengan orang lain, tapi harus ridho antarodin minkum, suka sama suka, tidak ada paksaan.
ya. Kemudian ayat 30 yang berbicara tentang pelanggaran hak orang lain. Kemudian di ayat yang 31 juga tentang hal-hal yang berkaitan dengan itu gitu ya. Di ayat yang 32 itu dijelaskan tentang larangan untuk iri hati atas apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian di antara kamu, kepada orang lain ya. Karena bagi laki-laki apa yang dia usahakan dan bagi perempuan juga apa yang dia usahakan. Artinya apa? Ya kita berusaha gitu ya. Dan kita tidak boleh mempunyai sifat iri hati kepada orang lain gitu ya. Kemudian di surat Al-Maidah di ayat 38 sampai 39 yang menjelaskan tentang penjagaan hifdzul mal dari segi tidak ada. Di ayat ini dijelaskan tentang pencuri. Pencuri itu di sini ada hukuman ya, hukuman bagi pencuri, ada hukumannya potong tanganmu. Sangat menakutkan ya ini di sini. Dan di ayat yang 39 juga tentang hukuman, tapi di sini barang siapa yang bertaubat. Jadi di ayat 38 hukuman untuk pencuri, di ayat yang ke-39 barang siapa yang bertaubat di antara pencuri-pencuri itu ya sesudah melakukan kejahatan dan memperbaiki diri, maka Allah menerima taubatnya. Jadi di sini sahabat Suduai, kenapa ada hukuman pencuri? Ini adalah untuk upaya-upaya yang preventif ya, menghargai, menjaga harta orang lain dengan sebaik-baiknya ya. Kemudian di surat Al-Hujurat ayat 11 sampai 12 dijelaskan tentang jangan sampai seseorang, sekumpulan laki-laki merendahkan kumpulan yang lain ya. Boleh jadi yang ditertawakan itu jauh lebih baik dari mereka. Jadi ini nggak boleh, ayat yang menjelaskan tentang satu kelompok nggak boleh mengolok-olok kelompok lain gitu ya. Ini asbabun nuzulnya, ayat ini adalah diturunkan ketika ada delegasi dari Bani Tamim ya, yang mengejek orang-orang muslim yang miskin seperti Ammar bin Yasir, Suhaib Ar-Rumi ya. Dan ayat ini turun untuk menjelaskan bahwa tidak boleh sekelompok laki-laki atau manusia ya mengolok-olok kelompok yang lain gitu. Misalnya hanya karena kelompok yang lain itu miskin gitu, itu tidak boleh untuk diolok-olok. Ayat yang ke-12 ya menjelaskan tentang tidak boleh untuk curiga, berburuk sangka, mencari keburukan orang lain, karena itu seperti seseorang yang memakan daging saudaranya yang telah meninggal. Ya, jadi seseorang yang mencari-cari keburukan orang lain dan menggunjingkan satu sama lain itu seperti seseorang yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati ya. Maka tentulah kamu merasa jijik padanya. Ini yang ada di surat Hujurat ayat 12. Kemudian dalil yang selanjutnya ada di surat An-Nur ayat 27 sampai 29. Ini tentang prosedur ya, tentang kaidah ya. Kaidah untuk ketika kita bertamu ke orang lain, kita nggak boleh langsung asal masuk rumah orang lain sebelum minta izin, sebelum memberi salam gitu ya. Jika memang tidak mendapatkan izin ya tidak boleh masuk. Ini dalam rangka untuk menjaga hak-hak orang lain gitu ya. Sahabat Suduai, dari beberapa dalil tentang penjagaan harta ini kita bisa melihat bahwa ada beberapa upaya-upaya untuk menjaga harta dari segi mengadakan harta ya. Misalnya tidak boleh mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, itu kan dalam rangka untuk menjaga ya, menjaga hak orang lain gitu ya. Banyak hal yang lain yang juga dijelaskan di beberapa dalil yang sudah saya sebutkan tadi ya. Dan juga menjaga harta dari segi mentiadakan adalah dengan mentiadakan aspek-aspek yang menjadikan harta seseorang bisa hilang, rusak dan yang lain sebagainya ya. Misalnya dengan melarang riba ya, tidak profesional dalam mengelola harta dan yang lain sebagainya. Mungkin sampai di sini sahabat Suduai apa yang bisa saya sampaikan di seri yang tentang
hifdzul mal, penjagaan harta, salah satu dari al-kulliyat al-khamsah. Dan menutup di seri Maqasid Syariah ini dari pertemuan pertama sampai sekarang, saya pribadi memohon maaf jika ada salah atau hilaf ya di dalam penjelasan yang ada gitu. Karena kebenaran yang mutlak itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa selalu syasyuba, senyum, syukur, bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.